Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pada pelajaran berikutnya, Bapak ingin mengulas kembali tentang arti dari hari akhir. Kemarin saat itu Bapak sampaikan apa arti hari akhir? Hari akhir artinya yakni hari berakhirnya kehidupan di dunia dan sekaligus awal kehidupan di akhirat. Nah, itu namanya hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari akhir terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan juga ada kiamat kubro. Pada pertemuan keempat ini, Bapak ingin menjelaskan nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir diantaranya 1. Yaumul Zalzalah, yakni hari ketika terjadi keguncangan yang maha dahsyat. Kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari setiap makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Ketiga, Yaumul Mahsyar, yakni hari setelah manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan dalam satu lapangan yang sangat luas dan tidak berpohonan. Keempat, Yaumul Fasl, yaitu hari pemisahan keputusan yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir adalah Yaumul Wa'id, yaitu hari ketika Allah melaksanakan ancamannya berupa azab kepada setiap makhluk yang tidak melaksanakan perintahnya. Berikut kita bahas terkait tentang tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ada dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil artinya kiamat sudah dekat. Tanda-tanda besar artinya hari akhir sudah dekat betul waktunya. Berikut tanda-tanda kecil. 1. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Kita lihat ya, kondisi saat ini banyak anak-anak muda, anak-anak kecil yang sudah pandai main game ya, apalagi game online. Nah, itu juga dia tidak lagi memperhatikan ilmu agama tuh, karena disuruh sholat aja tidak mau. Nah, ini sudah ilmu agama dianggap tidak penting. Kedua, minuman keras merajalela. Ya, kita lihat ya, dulu minuman keras itu dijual tidak bebas. Sekarang setiap pasar-pasar modern atau mungkin pasar swalayan yang lainnya udah banyak yang menyediakan minuman keras. Ya, hati-hati ya anak-anak sekalian. Fa'iyadzubillah, jangan sampai kita minum minuman keras. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak. Ya, kita saksikan ya. Kalau di kelas aja kadang kelihatan tuh ya, lebih banyak wanita. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang ini ya, yang banyak yang meninggal tuh banyak yang laki-laki ya, pada umumnya ya. Itu. Kemudian banyak terjadi gempa ya. Mulai dari saat Bapak di Jogja juga tuh udah ada tuh gempa di Jogja dia 2006. Kemudian terus ada menyusul di Aceh, terus di mana saja dan sebagainya ya. Wah, itu udah banyak sekali ya gempa. Kemudian pembunuhan merajalela. Nah, ini pembunuhan ini udah merajalela ya. Kita lihat, kita saksikan di jalan, di mana saja ya, atau kalau kita lihat berita seringkali ada pembunuhan.
Terutama ini banyak begal-begal yang berkeliaran ya. Tuh. Nah, kalau udah begitu berarti kan ini sudah semakin dekat ya apa? Kiamat ya. Kemudian yang keenam adalah banyak manusia ingin mati. Ya, kita lihat ya kondisi saat ini banyak orang yang kelaparan, banyak orang ekonominya sempit ya, morat-marit, sehingga apa? Sehingga dia sudah tidak ingin lagi bertahan hidup, maka dia kadang ingin bunuh diri. Termasuk juga anak-anak muda nih, kadang ya baru cuman putus cinta doang apa? Dia ingin bunuh diri ya. Nah, kalian ini yang masih kelas 6, kalian jangan apa? Ikut-ikutan zaman sekarang ya, harus perdalam ilmu agama. Berikutnya tanda-tanda besar. 1. Matahari terbit dari barat. Nanti pada waktunya Allah akan takdirkan matahari terbit dari barat. Nah, pada saat itulah kiamat akan terjadi. Ya, maka kita perbanyak ya istighfar, bertobat ya, dan juga amal-amal soleh kita agar kita apa? Ketika sebelum kiamat kita sudah wafat dan dalam keadaan husnul khotimah. Berikutnya muncul binatang dapat bicara ya. Kalau kita perhatikan juga banyak ya kayak burung beo ya. Burung kakatua juga sudah ada yang bisa bicara tuh. Dan mungkin nanti ada burung atau ada binatang-binatang lain yang juga bisa bicara. Kemudian 3 adanya Ya'jud dan Ma'jud. Dikatakan Ya'jud dan Ma'jud ini adalah bangsa ya pembuat kerusakan di bumi ya. Lebih dahsyat lagi dari kita nih gitu. Kemudian munculnya Dajjal. Nah, ini Dajjal ini dia pendusta. Hal yang baik dia tukar menjadi hal yang buruk. Begitu juga sebaliknya, hal yang buruk dia tukar jadi hal yang baik gitu. Seolah-olah game online itu baik untuk kita, tapi sungguhnya itu merusak untuk kita gitu ya. Jadi Dajjal kerjaannya seperti itu ya, menukar hal yang baik menjadi hal yang buruk, atau begitu juga hal buruk menjadi hal yang baik. Ya, kelihatannya kita dapat uang dari game online atau dari permainan atau melihat video, tapi sungguh itu merusak kita ya. Fa'iyadzu billah, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu ya, anak-anak sekalian. Kemudian nanti juga akan muncul ya adanya Imam Mahdi. Ya, ketika Dajjal muncul, Imam Mahdi akan muncul. Kenapa? Karena nanti Nabi Isa bersama Imam Mahdi ya bersama-sama akan menuntas ya apa-apa yang sudah dirusak oleh Dajjal, dan mereka diminta kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rusaknya Ka'bah ya. Pada masa pandemi kemarin ya, setahun kemarin ya, haji sudah ditutup tuh ya pada saat itu, dan bahkan pada saat itu juga banyak yang tidak tawaf. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ya berapa tahun lagi ya Ka'bah juga akan rusak. Nah, kalau udah rusak berarti itu tandanya ada kiamat. Nah, kemudian ya lenyapnya Al-Qur'an. Lenyapnya Al-Qur'an ini nanti ya dari lembar-lembaran yang kita lihat ya gitu. Dan bahkan sekarang ini juga sudah mulai tuh, yaitu lenyapnya dari hati kita. Banyak yang sudah tidak mau baca Al-Qur'an. Anak-anak sekarang lebih suka lama-lama dengan HP ya, handphone ya, dengan game online-nya, dengan TikTok-nya, dengan snack videonya, atau yang lain-lainnya. Nah, itu. Kalau sudah seperti itu berarti itu Al-Quran tandanya sudah lenyap. Nah, yang terakhir adalah manusia menjadi kufur. Fa'iyadzu billah. Kenapa mereka kufur? Karena memang ya misalnya ekonominya sudah sangat morat-marit. Nah, itu bisa jadi kufur. Atau banyak orang yang sudah jauh dengan Al-Quran, agama, dan juga
ya kebaikan-kebaikan. Demikian anak-anakku sekalian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.